Ini kita mau bikin yang namanya Pesta Wirausaha Jawa Tengah DIY. Ush. Nah, Ada event ini ya? ya itu kegiatan Pesta apa? Pesta bisnis wirausaha. Pesta wirausaha. Pesta Wirausaha Jateng DIY. Jateng DIY. Iya. Pesta wirausaha Jateng DIY. Kapan itu? Jateng DIY bener-bener melompat ini. Cakep, sing penting wani. Seneng aneh. Maju kena, mundur kena. Apa maksudnya? Saya Jimala, beliau ini adalah Pak Ganda. Oh, kembali ya? Pak Ganda. Ya, siap. Pagi Pak ini Jimala. kita punya tamu yang keren. Saya sih masih menyebutnya milenial kayaknya ya. Ya. Tamu milenial, jadi untuk anak-anak muda ini menjadi inspirasi ya. Ini masih imut-imut berarti ya? Oh, jangan. Oh, masih Apa? emas. Ya. Ya, beliau ini adalah ketua sebuah komunitas yang sudah tua usianya, sudah senior komunitasnya. Oh. 20 tahun yang lalu komunitas ini berdiri dan manfaatnya nyata. Ya nanti beliau sendiri aja yang cerita ya, Ya. dari pengalaman pribadi. Manfaat yang paling banyak dirasakan banyak orang adalah ini lingkungan bisnis Wow. yang bisa dipakai belajar orang yang sama sekali zero, belum bisa bisnis sama sekali, masuk ke situ, kumpul dengan network orang-orang yang sudah punya bisnis, Super ya. super ya, dan sampai dia bisa berbuat banyak di dalam bisnisnya. Namanya adalah komunitas Tangan di Atas. Siapa pimpinannya di Semarang? Langsung kita sambut ya. Mas Noviaji Wibisono. Wah, ini. Ini Mas. Wah, dia cek kinyis-kinyis ya. Iya, semuanya aku ketemu sekian puluh tahun yang lalu sih masih bocil banget. Saya ini ganteng pebisnis ya. Masya Allah. Kempling ya. Lah. Rambutnya kempling ya. Monggo disapa dulu. Sobat Kendel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kendel, cah Kendel mang luar biasa. Keren. Mas Aji. Mas Aji ya panggilannya ya. Ya, Ya. saya itu mengenal beliau pertama kali itu Noviaji Becak Mabur. Ya, dulu brandnya. Iya. Brandnya unik ya, Becak Mabur. Wes kadung melekat pakai Noviaji ya Becak Mabur. Iya. Ya, beliau bergerak di bidang desain dan sekarang beliau rebranding namanya Suka. Benar ya? Suka apa Suka? Suka. Suka, SOOCA. Suka SOO ya. Ya, diartikan kalau sudah kenal beliau pasti suka. Tapi kali ini kita tidak bicara tentang suka, tetapi tentang komunitas Tangan di Atas. Yes. Mas Novi, Mas Aji, Iya, Mas. sebetulnya apa sih komunitas Tangan di Atas itu? apa? TDI apa? Ya, komunitas Tangan di Atas itu komunitas wirausaha. Jadi ngambil bidangnya itu di bidang entrepreneurship. Kemudian yang gabung itu tidak harus sudah berbisnis, punya? tapi ya oke. memang punya interest di situ. Oh. Iya, Jadi iya. Jadi mahasiswa juga mahasiswa boleh Ya. mau belajar soal bisnis. Ya. Kalau sekarang trennya tuh startup, tapi secara prinsip sama aja karena memulai bisnis itu juga istilahnya kan start gitu. Start, ya. Baru mulai, Iya. mulai pengen. Nah, di komunitas ini itu istilahnya kalau kita bicara beberapa level, biasanya kalau dikelompokkan itu kan level omset maupun skala bisnisnya itu dari yang skala kecil perorangan sampai yang korporasi sampai dengan
yang perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek pun juga ada komunitas. Ada di TDA itu ada. Ada. Oh. Luar biasa. Jadi segala skala ada Pak Ganda. Iya. Artinya apa? Kita mulai dari nol yo iso, mulai sudah di tengah-tengah ya tetap bermanfaat. Iya. Gitu ya, luar biasa. Kalau di Iya, kalau di Semarang kapan mulai ada ini tidak di Semarang? Kalau di Semarang itu kalau saya start itu di 2010 itu masih start bisnis. Di 2009-2008 tuh sudah ada TDA. Jadi Di Semarang ya? Di Semarang. Jadi kan awalnya memang teman-teman yang di Jakarta itu membangun jejaringnya lewat mailing list dulu. Kalau Oh, zaman dulu mailing list ya. Mailing list ya. Saya kan itu. sekarang mailing list benar. Mailing list yang Iya, sekarang iya, sudah iya. layanan sudah tidak dipakai lagi. Ya. Nah, awalnya dari situ karena itu medium yang paling bisa pengaruhnya lebih luas. Iya. Jadi teman-teman yang dari Jakarta bisa sharing dengan teman-teman yang di Makassar, yang di Iya, Tenggara, iya, termasuk iya, yang di iya. Semarang ada yang aktif-aktif di milis itu menuliskan experience-nya mereka. Tahun berapa? Startnya di 2006 lah kurang lebih. Semarang ya? Iya, kalau di Semarangnya 2000 selisih 2 tahun 2000. Oh gitu. Jadi di Jakarta atau nasionalnya Nasional itu 2006 ya. 2006, iya. Terus di Semarang 2008. Iya. Gitu, Pak. Oke. Nah, saya waktu itu belajar di teman-teman TDA itu startnya kurang lebih pas saya masih kuliah semester akhir di 2010-an lah. Itu ya sudah interest tapi belajar bisnisnya di mana belum tahu. Nah, ternyata ada komunitas TDA, ya udah. Waktu jenengan masuk komunitas TDA itu sampai yang di bisnis? Cikal bakalnya Beca Mabur itu Cikal bakal bener. Iya. Tapi artinya secara monetisasinya belum Belum. jalan tuh. Waktu Belum dengan bergabung pertama kali di TDA. TDA. Atau sudah mulai jualan? Sudah, tapi ya itu tadi karena nggak ngerti tahu harus bagaimana ilmunya. ya. Itu kalau saya sekarang mengistilahkannya itu keberuntungan seorang pemula, Pak. Jadi masih awal-awal itu cerita bisnisnya ya. Jadi sudah bisa bikin website, terus taruh hasil pekerjaan yang ditaruh di website itu dari tugas-tugas kuliah teman-teman. Nah, di situ ternyata ada klien yang menghubungi. Ya, jadi awal-awalnya dari situ deal, dapat duit banyak, tapi habis itu 1 tahun nggak dapat klien lagi. Nah, itu serunya di situ karena kan nggak tahu ke basicnya dulu desain grafis, nggak tahu cara jualan kayak gimana. Taunya yaitu bikin website dan ternyata dibantu oleh Gusti Allah. Ya itu saya mengistilahkannya keberuntungan, Pak. Karena keberuntungan tuh susah diulang. Iya betul. Ya gitu. Jadi begitu memulai bisnis Pak Ganda, beliau ini terus langsung kecemplung di sebuah komunitas yang mendidik. Yang mendidik ya. Nah ini jadi inspirasi bagi teman-teman atau mahasiswa yang sekarang sedang mencari komunitas, Betul. sedang mau memulai bisnis atau sudah mulai interest di bisnis, masuklah ke komunitas TDA. Loh, berarti itu di komunitas itu nanti ada kayak semacam pelatihan, seminar gitu ya? Iya, jadi di TDA Semarang yang rutin itu ada namanya program kelompok mentoring bisnis. Kelompok mentoring bisnis itu gimana, Mas? KMB. Jadi mentor yang sudah punya pengalaman bisnis katakanlah 2 tahun, kemudian skala omsetnya itu yaitu tadi ya yang 500 juta, 1M, 2M. Nah, itu mengajari menti-mentinya yang skala bisnisnya di bawahnya. Jadi gitu ya. karena masing-masing skala bisnis itu punya tantangannya. Kalau awal-awal berarti membahasnya mentornya soal mindset berbisnisnya. Kemudian kalau udah mulai bisa jualan, nah itu bagaimana untuk memperbesar jualannya. Kemudian kalau udah ada kayak gitu kan tantangan-tantangan di produksi. Karena jualannya jagoan nih, ternyata produknya retur semua kalau fashion kan kayak gitu. Nah, si mentor ini yang akan membantu membenahi produksi seperti ini.
SOP-nya ditata seperti ini, based on experience. Jadi nggak sekedar teori, tapi ya pengalamannya dia. Syukur-syukur karena di TDA itu juga prinsipnya berbagi ya Pak ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman juga. Nah, beliau yang berbisnis serupa pun itu bersedia untuk sharing. Iya. Nggak merasa terancam, bersaing tidak ya? Iya, karena kerasa Pak. Bahkan ketika saya mentoring itu, ketika saya ngajarin itu ternyata self evaluate istilahnya, mengevaluasi diri sendiri. Ternyata aku juga sebenarnya juga sering kelewat itu. Iya. Nah, konsekuensinya ketika ngasih tahu, jadi kita juga betulin. Iya, betul. Otomatis. Jadi upgrade sendiri. Wes, dahsyat. Alhamdulillah sih. Ya itu ada pepatah harta itu kalau diberikan berkurang Pak, tapi kalau ilmu diberikan malah bertambah. Malah bertambah ya. Dan bertambahnya instan loh Pak. Pada saat diberikan itu mah dia bertambah. Iya. Kayak mie berarti ya. Iya. Kayak mie lah. Kayak mie lah. Kayak instan. Oh iya. Iya. Bro, kalau saya masuk ke sana itu aku bisa untuk mentor. Insya Allah bisa. Jadi mentornya itu personal atau gonta-ganti? Bentar, sebelum dapat mentor tadi kan ada skala ininya. Ataukah kita tuh di asesmen dulu? Misalnya Pak saya ini atau Pak. Lah iya, ini nyambung tuh. Awalnya kan memang nyambung. Isi data dulu mungkin berarti ya. Ya, ada basis data. Basisnya apa? Nah, kita itu sudah sekarang based on data secara komunitas. Kita ada namanya TDA Paspor. Apa itu paspor? Nah, itu kita bikin semacam aplikasi ketika orang mendaftar itu sudah digitalisasi dan datanya sudah tersimpan secara sentral. Bisa sekarang daftar itu berarti di web itu? Bisa di nasional apa? Secara nasional nanti milih areanya. Jadi ada pilihan sesuai dengan KTP-nya kan. Dan kotanya ya? Dan kotanya. Dan kota terdekat kan belum semua kota juga ada. Oh gitu ya? Iya, jadi dia mau gabung di kota mana gitu ya? Benar. Nanti misal Ungaran, kalau Ungaran belum ada ya masuk Semarang ya, terdekat itu ya. Salatiga sudah ada, jadi langsung Salatiga seperti itu. Itu sudah digital Pak. Masuk ke pertanyaan saya. Aku bisa dapat mentor secara personal atau klasikal? Soalnya mesti gratisan masalah itu. Kalau bayar pastinya bisa personal. Iya, prinsipnya mentoring itu gratis untuk member Pak. Jadi memang yang bersedia bergabung untuk member itu salah satu komitmen TDA itu menghadirkan KMB itu tadi. Jadi kayak privilege-nya member itu dapat KMB. Nah, kelompok mentoring bisnisnya tadi. Kelompok mentoring bisnis. Nah, nanti ketika misal di Semarang nih, omsetnya Pak Jumala ternyata 40M gitu. Nah, di Semarang belum ada nih mentor yang 40M. Nah, nanti dicarikan mentor nasional yang sudah di atas itu sekarang. Kalau belum ada juga berarti Pak Jumala jadi mentornya ya? Iya, pasti. Mentor sore. Loh, maksud aku mentorin diri sendiri. Ya itu. Nanti mentoring bawahnya juga. Ya Semarang biar ada yang 40M juga. Gitu ya. Oke, mantap. Gitu. Jadi tapi ya kita kelompok mentoring bisnis KMP. Iya. Jadi tadi lihatnya dari itu ya, dari data. Data tadi ya. Nanti kan bidang usaha juga. Sekarang KMP itu juga diklasifikasikan tidak cuman berdasarkan skala omset, karena kan kalau yang itu di atas 5M bisa lah secara general, tapi kalau yang spesifik itu misal problemnya di pemasaran, nah mentoringnya itu tematik. Jadi yang membahas, yang punya problem soal pemasaran itu nanti masuk ke program itu. Kemudian nanti ada juga yang masih trial. Kalau yang di KMB saya itu saya mengampu dari ide bisnis jadi bisnis beneran. Jadi tak bikin tema kayak gitu. Gitu ya. Bedanya yang memang masih punya wacana-wacana bisnis itu tadi. Pergombian cinta lakoni ya. Iya. Waktu mahasiswa kan begitu deh. Iya, masih banyak wacana. Nah, itu sampai jadi bisnis beneran. Jadi sharingnya tuh konkret
gitu loh ya. Nah, tapi dari sisi saya kan nggak ngejar harus omset berapa. Kalau saya sih simpelnya memang merubah mindsetnya itu pondasinya sih Pak sebenarnya. Karena kalau hanya sekedar jualan ya belum tentu itu sebuah bisnis. Lebih baik kan kayak gitu. Karena ya aspek bisnisnya banyak gitu. Iya. Ngoten Pak. Berarti KMP-nya itu nanti wujudnya apa? Seminar atau Zoom ya mungkin ada Zoom dulu ya. Kalau yang offline itu ya ketemuan kan ya. kelompoknya kan sedikit. Berapa orang biasanya? 4 orang, 5 orang. Oh gitu tuh. Iya, maksimal 8 orang. Biar lebih intensif. Milihnya berdasarkan apa itu? 8 orang, 10 orang itu? Nanti mereka yang bentuk daftar? kelompok. Iya, mereka daftar. Biasanya mentornya juga kalau availability-nya gitu. Nggak semuanya pas sesi kan kita bikin per 6 bulan. Biasanya, gitu ya? Biasanya kayak gitu. Ada 6 bulan, nanti kalau lanjut, nah ini yang punya saya sudah selesai, nanti dari pengurus akan ngubah nambah konsep lagi, misal ya upgrade yang tadi sudah punya bisnis, memperbesar skala penjualan, pemasaran, kayak gitu. Luar biasa. Ya tapi ya saling belajar juga sih Pak. Juga tadi yang mentoring yang tadi basic istilahnya mungkin ya. Iya. Terus ada tingkatannya yang ada yang menengah gitu. Kalau tadi sesuai omset tadi atau skala bisnis? Sesuai bisnis ya. Iya. Ada yang kalau sudah biasanya program yang di atas omsetnya 1M, 2M itu udah kompleks lagi kan biasanya. Jadi iya. Dari SDM ke pengembangan SDM-nya seperti apa, bikin program pelatihan. Ternyata kan yang membuat bisnis itu terus berjalan ya orang-orang yang di dalamnya. Yang tadinya kan cuman bisnis ownernya doang nih. Nah sekarang sudah butuh orang. Nah bisnis ini supaya dari 1M ke 2M itu ternyata aktivitasnya nggak bisa sama seperti yang tadinya dari 500 juta ke 1M. Nah itu di dalam satu bisnis itu aktivitas naikkan dari 100 juta jadi 1M itu beda dengan 1M sampai 5M misalnya kan beda tuh aktivitasnya. Benar. Gitu. Begitu juga antara bisnis satu dengan bisnis yang lain meskipun targetnya podo, ya beda juga aktivitasnya. Makanya mentoring itu sangat personal sebetulnya. Sangat personal Pak memang. Meskipun bentukannya kelompok ya Bro ya. Kelompok. KMP, kelompok mentoring bisnis. Bro pertemuannya biasanya di kelompok itu berapa frekuensinya? Frekuensinya tergantung mentornya juga, tapi umumnya di sebulan sekali. Jadi sebulan sekali ya. Iya, sebulan sekali. Nanti di dalam grup itu juga ada interaksi kan biasanya. Iya. Tapi apalagi sekarang kan semuanya bisa lewat WhatsApp misalnya kan. Tapi fisiknya sebulan sekali. Fisiknya sebulan sekali. Iya. Sebelum Covid. Terus pesertanya juga ini. Pesertanya juga suruh buat laporan itu ya, tugas progres lah. Progresnya apa gitu? Ya ada tugas-tugasnya. Kalau saya juga kayak gitu. Kalau saya kan lebih kompleks. Jadi awalnya yaitu dia bikin visi bisnisnya seperti apa, pengen bentuk bisnisnya tuh mau yang apa. Kan ada bisnisnya jasa, terus perdagangan, kemudian yang produksi. Nah, nature bisnisnya kan beda. Walaupun sama-sama produknya roti, tapi kalau dia di perdagangan rotinya itu akan beda sama manufakturnya. Nah nanti si mentor itu akan merekomendasikan nih, kalau kamu bikin di jalur produksi berarti perkuat di mesin-mesinnya dan sebagainya. Kalau di perdagangan berarti perkuat di penjualannya, di jaringan distribusinya kayak gitu. Iya. Nah ini si mentor juga diasah juga sebenarnya sih Pak, sense bisnisnya. Lah kalau saya bisnis jasa kan, beda sebenarnya. Jadi semua kegiatan di situ bermanfaat. Mentinya yang dapat upgrade, mentornya itu sebetulnya dia sedang mengupgrade diri menjadi mentor juga dan self evaluasi. Iya, lebih sih sebenarnya. Self service. Ya gitu Pak. Di Semarang itu ada juga komunitas yang lain dan yang kelihatannya agak mirip tapi nggak tahu apa bedanya ini Pak. Itu IIBF. IIBF, iya. Itu mirip ya itu ya kayaknya.
Secara prinsip. Saya nggak tahu ya. Coba saya tanya aja apa sih bedanya? Bedanya IBF yang jenengan tahu. Jenengan masuk IBF nggak? Beberapa kali ikut kegiatannya sih. Oke. Sekarang setahu panjenengan TDA dengan IBF itu apa bedanya? Lebih ke nyaman-nyamanan aja sih Pak sebenarnya. Oh, gitu ada ya. yang memang ya namanya komunitas, ada interaksi biasanya. Oh ya udah di komunitas IBF, terus ada yang di TDA. Nah, kalau teman-teman TDA bilang itu kalau di TDA tidak mengangkat satu figur atau satu dua figur, kan nggak kelihatan TDA tuh figurnya siapa. Bahkan di tingkat nasional nggak ada, karena setiap 2 tahun oh iya paham. Nah IBF pimpinannya siapa itu kan ketahuan. Tapi begitu TDA itu lebih ya. Iya, karena kita istilahnya itu memperkuat brand komunitasnya. Iya. Bukan personalnya ya. Personal. Iya. Oh, ya memang bedanya benar. kayak gitu sih Pak. Memang agak lama kan untuk mengangkat, karena kan yang angkat bareng-bareng, kadang pengen kesini dan kesini. Nah itu. Kalau personal kan, ya yang personalnya yang narik gitu. Iya. Dan sebenarnya lebih cepat untuk lebih terkenal. Lebih ke perbedaan di situ aja sih. Tapi secara visi programnya mungkin hampir sama ya. Programnya bidangnya sama, kewirausahaan. Oh, kewirausahaan Ya, sama. Diperkuatnya kalau IBF tuh saya ikut memang bisnis syariahnya diperkuat di situ. Yang IBF. Yang IBF. Kalau TDA nggak terlalu menonjol ya di situnya. Tidak terlalu menonjol, walaupun core-nya tetap nilai-nilai Islam. Makanya tadi kan bilang kita mirip gitu TDA kan IBF gitu Pak. Iya. Tapi kita nggak sebentar, pilih. barusan jangan menyebut nilai-nilai Islam. Loh, sing non Islam ada yang masuk nggak? Atau boleh masuk nggak? Boleh. Oke. Karena jadi nilai universalnya. Universalnya betul. Universal ya. Saya sepakat banget universalnya. Kan yaitu rahmatan lil alamin. Ya masih belajar ngajinya. Iya. Nah itu kalau tadi kan isi apa TDA paspor tuh ya. TDA paspor. Nah terus nanti itu ada biayanya nggak? Nah biar sobat Google tahu. Jadi nanti kan kita maksudnya daftar toh? Daftar toh? Ya, kalau di membership TDA itu ada 2 macam. Jadi bronze sama silver. Bronze sama silver. Ya. Belum ada gold. Belum. Oh, belum ya. Gold itu nanti sebenarnya diaktifasinya manual sih. Nanti ada istilahnya verifikasi member. Oh. Jadi kalau yang bronze itu gratis. Jadi bronze gratis. Download di App Store sama Google Play. Terus isi namanya TDA Paspor. Ini ya nama aplikasinya ya. Nama TDA Paspor. Kalau versi webnya ketik aja gabung.tangandiatas.com. Nah itu langsung nanti akan diarahkan ke searching TDA kan muncul ya. Muncul nanti gabung TDA itu sudah di deskripsi ya. Biasa. Gabung TDA itu dapat menu pendaftaran ya. Cari di Google, insya Allah SEO-nya udah bagus. Orang-orang digital semua nih banyak. Iya. Oh berarti yang bronze tadi gratis. Ya gratis, kemudian fasilitasnya tapi ada juga kayak KMP tadi ada juga. Iya oke. Nah, sekarang bicara fasilitas tuh, bedanya bronze, silver dan barangkali apa tadi? Verified member. Ya. Bronze tadi gratis. Nah kalau yang bronze gratis. Dapatnya apa? Dapatnya nanti benefit member biasanya kalau di kegiatan TDA itu non-member sama member itu harganya dibedain. Kalau ada pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan. Member itu minimal adalah bronze. Ya, member adalah bronze karena basisnya data. Nanti kan di situ sudah ada datanya. Gitu. Kemudian nanti ya benefit antar member aja. Kan nunjukin networking ya. Ya, nunjukin TDA paspornya. Grup WA, Telegram. Nah, kalau di networkingnya grup WA setiap wilayah itu sudah ada, insya Allah. Wilayah itu kota? Ya kota. Kota ya. Dan sesuai dengan dia nanti milih formnya di situ. Ya. Jadi misalnya Semarang itu ya dengan Ungaran dan Kendal barangkali gitu ya? Ya Kendal masih belum. Gitu terus. Nah yang silver itu
Ya, yang tadi kelompok mentoring bisnisnya di situ ya? dikasih benefit di situ karena berbayar 300.000 per 2 tahun. 300.000 per 2 tahun. Tahun 150.000. Ya itu Bro, murah benefitnya banget. apa bro? Benefitnya tadi punya hak untuk dapat mentoring. Oh lah itu tadi toh. Jadi ini Mantap, komitmen juga dari yang bersedia jadi Mentor. pengurus untuk menyediakan atau mencarikan mentor. Oh gitu ya, mencarikan mentor ya. Kalau enggak ya dia sendiri. Nah, pasti. Loh, aku nek mindset siap ya. Mindset, Nek ya. bisnis aku kalah beda. Aku dimentori ini. Kenapa, Jen? Pak, nek memasarkan aja ngono to, Pak. Iya. Bapak Jum. Pak, iki iku wis zaman digital, aja old. Ya itu tadi. Loh, saya pernah dapat saran itu karena saya pemasarannya terlalu digital ya, Pak. Dari teman-teman TDA itu malah menyarankan kamu tuh terlalu digital. Padahal pasarmu tuh di offline. Kamu harus sering kopi ketemu deh kayak gitu. Ngono ya? Iya ternyata. Itu mentor atau teman Itu waktu itu sebuah pertemuan ada acara namanya Meet the Investor. Jadi saya pitching terus para investor. Di TDA internal TDA itu juga ada para investor juga. Sudah berjejaring kayak gitu kan. Nah, di presentasi itu saya present kan sebenarnya omset penjualan saya sekian diperoleh dengan cara pemasaran kayak gini. Seperti ini itu ya. Wah, kamu terlalu digital. Ya wajar kalau kamu usia-usia kayak gitu tuh terlalu mengandalkan digital. Padahal pasarmu itu offline, ketemuan-ketemuan. Nah, kayak gitu. Jadi dapat masukan-masukan yang bahkan nggak terfikirkan karena sudah kebiasaan dan merasa mapan gitu kan. Itu tadi yang tadi bicara untuk menaikkan omset dari segini beda caranya dengan omset ke sini gitu kan. Mungkin dengan cara digital doang saya bisa capai. Itu forumnya apa namanya? Jangan dapat masukan itu. Forumnya namanya? Pas itu di forum Meet the Investor. Meeting ya. Meet the Investor. Itu offline tapi ya, offline. Itu Meet the Investor itu bisa diperoleh bronze nggak? Atau harus silver? Harus silver. Nah, itu harus silver. Yang silver ya, catat dulu ya. Iya. Yang silver itu ada Meet the Investor, itu nanti presentasi begitu, terus kemudian diberikan masukan ya. Ada KMP tadi Pak, dapat KMP. Di samping itu juga dapat KMP, yaitu kelompok mentoring bisnis. Apa sih manfaatnya? Sekalipun Anda sudah merasa mapan, sekalipun, maka masukan-masukan di dalam Meet the Investor dan kemudian penting. mentoring bisnis itu ini bisa membuat ide kita ini breakthrough, bro. Benar, Pak. Sing ora tau kepikir mau, iya ya, aku nggak kepikir selama ini. Sehingga omset kita juga bisa breakthrough, bro. Iya, catat ya. Manfaatan. Kalau saya mengistilahkan tuh memilih berbisnis tuh, kalau saya itu kayak memilih jalan yang sunyi. Oh, tak pikir milih cucu. Beda. Jadi kalau milih jalan yang sunyi. Iya. Karena apa tuh maknanya tuh? Kadang tuh kita kalau di kantor bahkan kita udah punya karyawan gitu. Iya. Beberapa hal yang kita resahkan itu nggak bisa tersampaikan kalau ke sesama karyawan. Yes, gitu. tentu saja. Jadi kita butuh sesama pebisnis yang secara framework berpikir itu para pebisnis gitu. Iya. Itu. Nah, dengan adanya TDA itu kamu tuh nggak sendirian. Iya. Biasa itu. Betul. Kalau kita ngomong sesama karyawan, ya itu juga yang diomongin. Nggak akan ngomong yang lain. Benar. Tapi begitu dengan bisnis yang lain, bisa juga dengan bisnis dengan industri yang berbeda. Industri yang berbeda tuh dapat insight juga. Insight baru. Oh, ternyata di fashion tuh nerapin kayak gini. Oh, kayaknya di tempat saya bisa deh. Bisa sih. Gitu ya. Gitu. Dengan itu penyesuaian yang sebelumnya nggak kepikiran. Kalau kita nggak ketemuan sama itu. Coba dulu rasanya di bronze karena gratis. Iya, coba dulu. Di bronze itu nanti kalau di TDA Semarang itu memang belum terlalu diaktifasi untuk yang silver sama yang verified karena kita memang masih memperbanyak teman-teman yang belum berjejaring di TDA. Iya. Memang nature-nya beda-beda tetap dari yang Semarang, terus yang Surabaya, yang di Solo itu masih beda-beda. Gitu. Dari kebijakan di kami di pengurus kita
sudah kasih manfaat ke teman-teman yang sudah gabung mendata dirinya ke TDA Bronze. Gitu. Iya. Oke, Bro. Saya ini cerita pribadi nih, Bro. Waduh. Sampean kok bisa dipilih jadi pimpinan Semarang ceritanya gitu? Waduh. Oh, biar aku ketemu aku unyu-unyu kok jadi saya ini bisa jadi pimpinan TDA Semarang itu loh, kan keren gitu. Omsetnya. Enggak tahu gimana. Kalau di Cerita. TDA nggak terlalu mempertimbangkan omset sih, lebih ke jadi kan di TDA itu sistem regenerasinya itu ada istilah majelis wali amanah. Majelis wali amanah. Nah, jadi kalau wali amanah. Jadi majelis ini yang sebenarnya berisikan ketua TDA sebelumnya, kemudian TDA perwakilan pengurus nasional maupun TDA senior lah. Ini steering committee kayaknya ya. Nah, semacam seperti itu. Steering committee. Ya. Nah, jadi figur-figurnya semacam divalidasi dan ya apapun lah dinilai asesmen dan sebagainya gitu kan. Nah itu regenerasi harus berjalan. Jadi ya sebenarnya kalau nggak pantas ya memang nggak pantas sih Pak sebenarnya untuk meneruskan. Rendah hati. Tapi ya insya Allah karena kalau dari saya pribadi itu memang kayaknya saatnya untuk giving back gitu sih Pak. Karena ya saya belajar bisnis di TDA yang lebih mendalam secara keseluruhan. Ini sudah saatnya untuk insya Allah memberikan ilmu yang sudah didapat dulu gitu. Based on experience ya. Ini kan masuk 2010 ya? 2010. Sekarang 2022 ya 12 tahun senior benar juga. Sosial bisnis saya juga. Iya. Ya saya meninggalkan beliau ya lumayan ya. Artinya tidak ketemu gitu. Begitu ketemu jadi ketua TDA. Iya. Jawa Tengah siapa ketuanya? Jawa Tengah Mas Abi. Oh, Jawa Tengah ada juga. Lokasinya di Semarang juga. Oh, di Semarang juga ya. Beliau sebelumnya ketua TDA Semarang. Oke. Iya. Kalau Jawa Tengah sendiri sudah ada di beberapa kota. Di Jawa Tengah itu ada Semarang, Pemalang, Solo, Salatiga, kemudian paling jauh itu Banyumas. Oh, Banyumas. Iya, Banyumasnya Pati juga ada. Lumayan lah 10 kota adalah ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Itu yang paling aktif kalau di Jawa Tengah. Semarang sama Solo. Ya. Semarang itu hitungannya sebelum Mas Abi ada Mas Ali, Mas Vicky. Itu ya lumayan bergerak juga kegiatannya. Mas Ali yang Semarang ya? Yang Mas Ali, Mas Vicky. Yang lalu-lalu sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya. Ya itu lumayan. Kemarin sempat agak jeda itu karena pandemi aja kegiatannya. Tapi ya itu luar biasanya dari TDA Pusat itu tetap bikin kegiatan secara online. Jadi tetap terhubung komunitas TDA, terus tetap ya teman-teman TDA yang mayoritas itu UKM kan lumayan kena dampak sih Pak kalau pandemi kemarin. Jadi saling support di situ. Mas Vicky sebagai ketua TDA Semarang, apa mimpimu? Mau dibawa kemana TDA Semarang? Semarang, khususnya karena Semarang. Di dalam ampuanmu. Ya, kemarin tercetus itu TDA Semarang jump up. Lompat. Iya. Kan saya pernah dengar kabur deh. Ya itu yang rempet aja. Dia kalau kayaknya seneng ini. Jump up. Saya pernah dengar pepatah itu terkadang kita perlu melompat sebelum kita mulai berjalan. Jadi ini melompat sebelum mulai berenang ada. Ya ada. Tabde. Ya. Kodok. Ya. Mau nyebrang sungai 3 meter. Oke. Nah, dia itu kemampuan lompatnya itu hanya 1 meter.
Kira-kira DE melompat berapa kali untuk bisa melewati sungai? Sungai 3 meter. Ya. Kemampuan lompatnya hanya 1 meter. Dia akan melompat berapa kali? 2 kali. 2 kali ya? Kok iso? Ya 1 meternya dia renang. Kan dia bisa. Hampir benar. Kenyataannya lompatnya sekali Bang. Oh sekali. Sisanya renang. Oh sampai naik. Dari air nggak bisa lompat ya? Lanjut dulu. Sebelum berjalan lompat dulu katanya. Iya, ya itu lebih karena spirit pasca pandemi aja sih Pak. Ya walaupun sekarang juga masih pandemi ya. Cuman yang sempat berhenti ya kita kayak lompat itu bener-bener kita butuh energi untuk melompatnya gitu loh. Nah teman-teman tuh lewat nanti beberapa kegiatan kita itu kayak seolah-olah itu berhenti berkegiatan, tapi sebenarnya kita mengumpulkan kekuatan untuk nanti kita melompat dengan acara yang lebih ramai, dengan dampak yang lebih. Oke, wes to the point saja. Lompatan yang mau diadakan terdekat apa ini? Nah, ini kita mau bikin yang namanya Pesta Wirausaha Jawa Tengah DIY. Ush. Ada event ini ya? Ya, itu kegiatan Pesta bisnis wirausaha. Pesta wirausaha. Pesta Wirausaha Jateng DIY. Jateng DIY. Pesta Wirausaha Jateng DIY. Kapan itu? Jateng DIY bener-bener melompat ini. Karena tadinya di Semarang kayak adem ayam aja. Iya. Ada kegiatan rame. Tadinya kita KMB kan nggak terlalu luas lah acaranya, seminar-seminar kecil pun kita juga nggak terlalu banyak bikin. Bagaimana itu idenya? Ide acaranya seperti apa, kapan, di mana? Nah, kita planning itu tempat acaranya di Undip Tembalang. Undip ya, Tembalang. Iya, kita nanti pendekatan juga sama teman-teman mahasiswa di sana. Terus acaranya kita arahkan setelah Agustus Pak. Jadinya, jadi di September minggu awal. Minggu apa? Tanggalnya sudah ada belum, Bro? Tanggalnya masih pembicaraan tapi prinsipnya minggu awal ya. Minggu pertama ya. September minggu pertama. Minggu keduanya. Minggu kedua. Karena kan September minggu 2. Tanggalnya 89 lah kurang lebih. Oke. Oh iya. Itu hari Sabtu Minggu ya? Enggak Pak, kita di hari Kamis Jumat. Oh Kamis Jumat ya. Weekday ya berarti ya. Hari Kamis tapi atau Jumat. Menjelang weekend. Menjelang weekend ya. Kamis Jumat ya. Kamis Jumat. Weekend tapi masih kerja gitu. Itu apa? Acaranya apa itu? Acaranya itu kita ada panggung inspirasi yang Panggung inspirasi. Wah, ini menarik. Apa ini? Itu dari teman-teman TDA yang sudah lumayan sudah mapan, kemudian secara perusahaan juga sudah established, pengalamannya sudah banyak, itu bisa sharing inspirasi, pengalaman, baik yang tadi jatuh bangunnya sampai dengan sekarang bisa bisnisnya sudah korporasi nih kita bicaranya. Itu ada beliau Mas Eko Desri, itu tadinya itu bisnisnya skalanya UKM Mbak. Jadi dia bikin pelatihan untuk perhotelan, manajemen perhotelan gitu, sampai dengan bisa bangun hotel sendiri di kawasannya itu. Kemudian sudah bisa melantai ke bursa efek. Jadi nama perusahaannya idea.tbk. Jadi ada TBK-nya itu kan lumayan gagah. Nah itu insya Allah beliau akan sharing prosesnya, kemudian ngubah mindsetnya. Kalau di acara itu ya? Iya di acara itu. Itu orang Semarang ya Mas Eko itu ya? Bukan. Orang Sumatera malah. Oh Sumatera? Iya Sumatera. Berarti kapasitasnya TDA pusat sudah ya? TDA pusat. Itu pembicaranya nasional semua. Ya, semua ya bro pembicaranya. Nah ada juga Mas Nanang itu dari Jawa Timur. Itu beliau bisnisnya namanya bidangnya kuliner, namanya ayam nelongso. Itu ayam nelongso sudah hampir ratusan cabangnya di Jawa Timur. Nah itu walaupun gambarnya
logonya itu bebek tapi namanya ayam nelongso. Nah, nanti dia akan cerita kenapa gambar seperti apa. Ayamnya nelongso. Nah, itu seru Pak, seru. Nanti salah satu yang jadi core di TDA itu kan kolaborasi. Jadi teman-teman yang tadinya itu merasa harus membesarkan bisnis sendiri, tapi ternyata dengan kolaborasi, bahkan sekarang kan istilahnya competition ya Pak. Jadi kita itu berkolaborasi dengan kompetitor kita sebenarnya. Nah, itu ternyata malah bisa menumbuhkan bisnis kita sendiri. Nah, nanti bisa sharing, kemudian bagaimana berbagi kepemilikan Pak. Ini yang mindsetnya harus kita, kalau bicara bangunan itu didandani kalau Pak jualan. Nah, karena biasanya kan ini kan bisnis yang melahirkan kita, apalagi kayak Pak Jumala bilang Noviaji itu becak mabur. Nah, padahal kita sebagai pebisnis perlu untuk membesarkan, kita perlu berbagi kepemilikan. Jadi yang membesarkan tuh nggak cuma kita. Ada orang-orang yang di tengah perjalanan kita bertemu dengan visi yang diperkuat, bisa membesar kayak gitu. Ada lagi Mas Wicaksono. Mas Wicaksono itu beliau orang Pati tadinya. Itu bisnisnya yang tadinya dia ngangkatin ikan dari nelayan, kemudian dipakai pickup dibawa ke Jakarta dijual, sampai dengan dia bisa membesarkan bisnisnya berkali-kali lipat sampai bisa IPO juga. Nah, kemudian dan bangkrut juga. Jadi pernah bangkrut setelah juga. IPO apa sebelum IPO? Setelah IPO Pak. Setelah IPO. Jadi nanti beliau akan cerita. Jadi ini nggak melulu kisah sukses, tapi ada inspirasi-inspirasi yang insya Allah bisa dipetik sama teman-teman. Nah, sampai dengan kisahnya beliau untuk bangkit dan merestrukturisasi nggak cuman pribadinya tapi juga lingkungannya, mengenali teman-temannya, sampai dengan berita terakhir itu beliau adalah arsitek di balik jelang IPO-nya Baba Raffi. Baba Raffi ini kan sudah ada, kalau teman-teman yang aktif di investasi bursa itu muncul, ya? Sudah jelang IPO ini. Oh, jelang ya? Jelang, masih masa penawaran, harga penawaran. Nah, beliau itu orang di balik itu. Berdasarkan pengalaman dia membangun 2 perusahaan IPO. Nah, nanti teman-teman mantap ya acaranya. Luar biasa nih Pak. 2 hari ya. Saya dulu kayaknya ingat pernah ngisi baik di TDA maupun di IIBF Pak Ganda. Tapi sampai sekarang saya kepada kedua-duanya itu belum gabung. Aku diceritain kok rasanya terus kepengen gabung. Ayo Pak. Jauh. Iya toh, langsung. Kita juga butuh figur-figur luar biasa. Rasanya. Iya. Keren Pak. Ayo Pak. Aku pengen sinau bisnis kan. Masih belajar Pak. Sama. Pak Ganda. Nah gitu. Waktu juga yang membatasi kita Pak Ganda. Sebetulnya masih banyak yang harus kita gali ya. Baik tentang IBF maupun tentang bisnisnya beliau sendiri. Tapi kalau bisnisnya beliau saya rasa untuk di video berikutnya aja. Yang suka tuh ya. Nah, ini loh yang dipakai SOOCA, suka. Apa yang terjadi? Dulu becak mabur, sekarang jadi suka, itu ceritanya pasti seru itu Pak Ganda ya. Terus sampai beliau bisa dipercaya jadi ketua TDA ya. Keren ya. Waktu juga yang membatasi kita, dan kita akan jumpa lagi dengan beliau di video berikutnya dalam pembahasan bisnisnya sendiri. Tapi sebelumnya biasa dong, nggak dikasih tips. Iya, tips buat nih Pak. Tips buat sobat kendel. Iya. Tips sukses, tips semangat ya, monggo. Tipsnya apa ya? Kalau di teman-teman TDA itu juga memegang itu ya, budaya kebersamaan ya, yang tadi juga saya sempat singgung. Kalau kamu sendirian itu berat, kalau bareng-bareng TDA insya Allah bisa jalan.
Sesama visi lah. Ya. Bersama kita bisa. Wah, kampanye nih, Pak. Meh podo. Ini apa tuh guys sih? Lanjutkan. Ojo kampanye. Demikian sobat gue yang bisa kita share inspirasi kali ini dari milenial keren ya. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan beliau ya. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Like, tanya silakan. Ya. Kalau mau masuk ke TDA linknya kita pasang di deskripsi. Boleh nanti digabung titik tangan di atas. Ya, Gabung titik tangan di atas nanti linknya kita pasang. Iya. Enggak pasang. Iwahyu dagingnya kandel. See you, Jak Kandel.